Ya. Silakan Bu. Ah, ya. Baik, jadi ulang dari awal lagi ya. Boleh Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat, Sehat? Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, sebelum kita belajar, itu ada sampah di bawah mejanya Titi. Tolong diambil Titi sebelum kita belajar, dibersihkan dulu. Itu Ini sampahnya kerjanya Hadi, dibulat-bulatin, itu dilempar sama Pak Hadi ya tadi. Dilempar Emang sama lah, Hadi ya tadi. Itu surat cinta saya, Bu. Udah mulai ini anak kelas 3, anak kelas 12 ini ya. Ya baiklah, kalau sudah dibersihkan, silakan ketua kelasnya untuk membaca doa sebelum belajar. Kita semuanya harus berdoa mengeluarkan suara ya, tidak ada yang berdoa di dalam hati. Ayo Ya, semuanya. Bu. Baik, ketua kelas silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli Sadri wa yassirli amri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai, beri salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelumnya Ibu absen dulu. Santoso hadir. Hadir, Bu. Testiti. Hadir, Bu. Surati. Hadir, Bu. Subandi. Hadir, Bu. Supriyanto. Hadir. Pepi. Hadir, Mana Hadir. Pepi? Tidur, Bu. Hadir, Bu. Ali. Hadir, Bu. Online. Hadi. Siap, Bu, hadir. Ya, oke. Endang. Hadir, Bu. Amin. Ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih anak-anak semua hadir semua ya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita semua membaca menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila Dasar negara, rakyat adil bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 maju. Baik, terima kasih. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, ibu akan menayangkan sebuah mata pelajaran kita pada hari ini yaitu nampak nggak Bapak Ibu? Belum, Pak, Bu. Bu. Sudah Nampak, ada. Sudah nampak. Sudah di share Ya, screen. Ya, PowerPoint-nya, Bu. Ya, PowerPoint ya. Oke. Oke. Wow, kiamat, Bu ya. Nampak anak-anak sekalian? Nampak, Bu. Pak, Bu. Baik. Yang pertama, Kiamat, Bu. ya, pelajaran kali kita pada hari ini yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari Akhir. Selamat. Ya, semangat ya. Bu. Bagus. Kalau kita mendengar kata kiamat, apa itu kiamat? Ayo, siapa yang tahu apa itu kiamat? Hancurnya Hari akhir dunia, itu adalah Bu. kiamat. Apa itu? Hancurnya dunia, Bu. Ya, hancurnya dunia. Terus? Diputusin pacar, Bu. Dan seluruh isinya. Ya. Apalagi? Moper, Bu. Apalagi? Akhir Ya, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebelum kita lanjut, ada baiknya Ibu
memberitahukan kepada anak-anak ibu sekalian bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu memahami konsep hari akhir, siswa dapat menghargai ciptaan Allah dan menyadari pentingnya beribadah. Yang ketiga yaitu siswa menunjukkan sikap hormat dan kasih sayang terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tentu ada pertanyaan di dalam hati kita. Kiamat, apa itu kiamat? Terus buktinya di mana di dalam Al-Qur'an? Nah, kiamat iman kepada hari kiamat itu merupakan rukun iman keberapa ya, Nak? Nanti akan terjawab semua ya. Kelima, Itu Bu. sebelum ya. Kelima. Ya, sebelum tadi kan sudah ada yang menjawab apa itu kiamat. Siapa tadi? Hancurnya dunia, hancurnya alam semesta ini. Terus ada Santoso tadi jawab apa? Hancurnya dunia ini, Bu. Iya, tadi ada yang jawab putus cinta tadi enggak? Siapa tadi? Hadi itu, Bu. Ibu Hadi. Itu bukan kiamat itu ya. Itu Kiamat kiamatnya kamu kecil buat itu, sendiri Bu. itu. Itu kiamat Terus kecil, Bu. apa buktinya di dalam Al-Quran? Nah, iman kepada hari kiamat itu merupakan iman keberapa? Ali, ayo. Iman kelima, Bu. Nah, iman kelima. Nah, bisa disebut dari awal, dari pertama? Silakan. Ayo Ali. Ayo. Ayo. Kepada Allah. Mm-mm. 2, iman kepada malaikat. Ya. 3, iman kepada kitab. 4, Hmm. iman kepada Rasul. 5, iman Betul. kepada hari kiamat. Dan terakhir Ya. iman kepada takdir. Ya, bagus, pintar ya. Berarti anak-anak ibu ini, padahal materi rukun iman itu jauh sebelumnya sudah kita pelajari. Berarti masih ingat ya pelajaran yang dulu ini. Ya, Baik, Bu. sekarang kita akan lanjutkan kepada pengertian hari akhir. Apa itu pengertian hari akhir? Hari akhir menurut bahasa yaitu hari penghabisan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan juga disebut juga hari pembalasan. Ada pada Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Nah, adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta dengan isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan hari akhir yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Jadi anak-anak ibu sekalian, ada yang anak-anak ibu sekalian tadi jawab itu udah benar ya. Itu semuanya mendekati tentang pengertian dari hari akhir. Baik. Hari akhir menurut Al-Qur'an itu ada 2. Apa itu? Ayo. Ya, Mas. Kiamat Bro. kecil. Sugro. Sugro. Terus Bro. kiamat Bro, Bu. kiamat sugro itu kiamat apa, Nak? Kiamat Cil. kecil. Ya, betul. Pintar anak ibu. Kiamat ya, aku bro. Kiamat besar, Bu. Ya, oke, pintar anak-anak ibu ya. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Inilah. Mohon anak-anak sekalian ya menyediakan waktunya agak 1 menit. Kita simak video atau film singkat mungkin 1 menit aja ya. Baik anak-anak sekalian. Tunggu ya, Ibu putar dulu. Ya. Kok nggak mau ya? Nah, oke. Kliknya 2 kali. Mohon disimak ya, diam ya, dengar pesan-pesannya.
Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suara? Iya, Bu. Ada. Ini ada 100% nih. Ini ya. Mungkin karena ini ya, Bu. Coba Berarti nggak dengar, Dia Bu. player. Surat tuh ya nggak dengar, Bu. Dia tidur, Bu. Ada Kami suaranya, dengar, Bu. Bu. Kami Berarti dengar. ngantuk. Dia begadang. Ya, Bu. Dia nonton film Korea. Dari belakang kayak Santoso tuh, Bu. Mirip. Iya, aku itu. Oke, cukup dulu ya. Kita cukupkan dulu ya. Ya, Bu. Baik, anak-anak sekalian. Tadi sedikit pesan dari video tadi. Ada sedikit pesan dari video tadi tentang hari Kiamat. apa pesan anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan pesan dari tadi? Bisa pesan dari film pendek tadi? Iya, Harus rajin sholat, Bu. Taat beribadah, Bu. Sebelum datang kiamat. Terus? Terus Kayak mana nih? Kenapa jadi bisa di atas nih? Sering banyak sedekah. kembali Terus? kembali ke PowerPoint, Bu. PowerPoint? Iya, ya. Iya, PowerPoint Ibu Oh, tadi. gitu. Ya, baik anak-anak sekalian ini ya. Tadi kiamat sugro. Apa pesan-pesannya tadi anak-anak? Apa pesannya tadi? Yang telah menyimak tadi. Ya. Rajin sholat, Bu. Taat ibadah. Jadi berarti kata-katanya itu mengatakan bahwa dunia ini fana. Kita semuanya akan merasakan mati. Kita semua akan mati. Tidak ada lagi kita di dunia ini jika kiamat sudah datang. Tapi yang kita bahas sekarang ini yaitu kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Contohnya banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain-lain. Itu dinamakan kiamat kecil. Ini contoh kiamatnya. Ini contohnya apa ini? Siapa yang bisa tahu? Banjir. 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 Terus yang ini? Kecelakaan. Tabrakan, Bu. Kecelakaan. Ya, ini? Mati. Meninggal dunia. Ya, orang meninggal. Terus? Gunung meletus. Meletus. Itu adalah contoh-contoh kiamat kecil atau kiamat sugro. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Silakan saya minta Hadi untuk membacakan ayatnya. Ayo, silakan Hadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul mauti tsumma ilaina turja'un. Ya, langsung baca artinya. Shadaqallahul adzim. Artinya, Langsung baca artinya. tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ya, jadi kita manusia ini semuanya akan mati. Setelah kita mati, maka kita akan dimasukkan ke dalam alam apa? Barzah Alam kubur. barzah, ya. Kita akan dimasukkan ke sini, yaitu merupakan alam lanjutan dari dunia, yaitu alam setelah dunia, maka kita masuk ke alam kubur atau alam barzah. Ya, kita lanjut lagi pelajaran kita tentang kiamat kubro. Nah, apa itu kiamat kubro? Endang, ayo baca Endang. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Sudah, Bu? Ya, jadi kiamat pasti akan terjadi ya.
tapi Ya. hanya Allah lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Proses terjadinya hari kiamat dijelaskan oleh Allah banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi itulah gambarannya. Kita tidak tahu ya, tapi banyak surat yang menyampaikan itu. Kemarin kan kita juga pernah Ibu suruh minta hafalin itu surat Al-Zalzalah tentang hari kiamat beserta artinya. Itu kalian sudah hafal semua, sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjut ke gambaran kiamat kubro, yaitu pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itu dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Di situ diceritakanlah tentang proses atau gambaran hari kiamat. Dan langit pun menjadi pecah belah. Itu ada di Quran surat Al-Muzammil. Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu yang sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Dan itu ada di Quran surat Az-Zumar ayat 68. Ini ada ayat yang ketinggalan satu nih. Ibu minta kepada Santoso untuk membacakan ayatnya dan artinya dibacakan oleh Endang lagi. Surati. Artinya dibacakan oleh Surati. Ya, Bu. Ya, lanjut Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha nukhafis suri nafqatun wahidah. Wa humilatul jibalu qadaktu dakkan wahidah. Fayawma idin waqa'atin waqi'ah. Wanshaqqatis sama'u fahiya yawma idin wahiyah. Sadaqallahul azim. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ya, seperti itu ya. Ibu aja menceritakan kalau hari kiamat ini ibu pasti merasakan merinding. Bagaimana dahsyatnya kiamat itu. Jadi setiap manusia ini yang di dalam kubur pun menunggu kiamat sekarang ini. Kiamat besar ya, kiamat kubro. Sedangkan yang mati itu, yang mati telah lampau-lampau itu dia telah merasakan kiamat kecil, yaitu kiamat sugro. Sedangkan kita sekarang ini menunggu kiamat kecil dan kiamat besar. Itu. Baik, ini ada periode hari kiamat. Periode hari kiamat itu ada beberapa macam, yaitu Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, Yaumul Hasyr, hari berkumpulnya manusia, buku catatan, yaitu kitab perjalanan hidup manusia, Yaumul Hisab dan Mizan, hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di dunia untuk dihisab dan ditimbang dengan seadil-adilnya. Yang kelima, Asyirat. Asyirat ini jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Yang keenam, Yaumul Jaza, suatu hari di mana manusia menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga, dan yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Itu kepada anak-anak sekalian, kalau kita sudah meyakini adanya hari akhir, itu pasti terjadi, maka perbaikilah sikap-sikap kita dari sekarang hingga akhir hayat kita ya. Jadilah kita anak yang soleh, yang soleha, yang patuh kepada kedua orang tua dan mengikuti ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang tanda-tanda kiamat kecil itu sudah banyak sekali terjadi di kalangan kita ini, yaitu melimpahnya harta benda, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah. Pernah nggak dengar orang tuh orang yang mengaku nabi? Pernah nggak anak-anak sekalian? Pernah, Bu. Nah, pernah. Itu tanda-tanda salah satu kiamat kecil, dan banyak lagi yang lainnya. Pemimpin yang zalim, berzina, minuman keras, obat terlarang merajalela, perpindahan masjid tanpa memakmurkannya,
memperindahkan masjid tapi tidak memakmurkannya. Masjid semegah-megah apa, tapi orangnya adalah kakek-kakek, nenek-nenek di dalamnya. Subuhnya cuman kakek-kakek aja yang azannya sudah, padahal masjidnya sudah megah. Nah, itu termasuk juga tanda kiamat kecil. Dan ini tolong dicatat ya semuanya ya. Ibu ingin membacanya kayaknya terlalu ini ya, silakan dicatat. Nah, terus nanti setelah ini ada lagi tanda-tanda hari kiamat besar. Ini salah satu dan banyak lagi yang lainnya. Yang terjadi aja yang Ibu Ibu sampaikan kepada anak-anak ya. Contohnya yang ini, banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur yaitu hoax. Ini juga sudah terjadi di kalangan masyarakat kita. Jadi kiamat kecil itu sangat mudah terjadi ya. Berarti itu mungkin pertanda umur manusia ini tidak panjang. Ya, mudah-mudahan kita semua berkah umur kita bisa kita menuntut ilmu dan kita juga bisa memberi ilmu yang kita dapatkan kepada orang-orang. Ya, mudah-mudahan kita hidup ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Lanjut, tanda-tanda kiamat besar. Datangnya apa? Ali, tolong lihat ke sini Ali. Ya, Tidur, ini Bu, apa? tidur, Bu. Ali tidur, Bu. Datangnya bangsa Ya'juj Ma'juj, Bu. Ya, terus Binatang ajaib dan dapat berbicara. Muncul Dajjal. Turunnya ya. Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Matahari terbit dari arah barat. Al-Quran hilang dari mushafnya. Rusaknya Ka'bah di Mekah. Terus munculnya kabut selama 40 hari. Itu, Bu. Itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Baik, sebelumnya kita kayaknya Ibu lihat ini sudah loyo ini. Mentang-mentang Ya, ini Bu. jam mau pulang ini. Sekarang gini aja ya. Kita Ibu ingin kalian tepuk tangan dulu lah biar biar semangat lagi. Nanti Ya, Ibu Bu. bilang gini, tunggu ya sama-sama ya. Tepuk tangan satu kali ya, tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan tiga kali. Semuanya melakukan ya, tidak ada Ya, yang tidak Bu. melakukan ya. Baik, tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Satu kali. Salah itu Ali, Ibu cuma bilang satu kali, Ibu nggak nyuruh tepuk tangan. Nah, itu kan. Mau permen itu, Bu. Mau permen tuh. Dihukum aja, Bu. Iya. Dikasih Gimana hukuman. ya? Nah, baik, sekarang kita lanjut ya pelajaran kita. Yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Titi baca Titi baca 1 sampai nomor 2 ya. Dilanjut Pepi baca 3, 4. Ayo. 1. Muncul rasa kebencian yang mendalam kepada kemaksiatan. 2. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Pepi. 3. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 4. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Iya, betul. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari hikmah ini, ini ada tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya dibagikan ya. Ada 3 kelompok yang Ibu sudah buat di sini. Santoso kelompok 1, ketua kelompoknya Santoso. Ya, Bu. Diikuti dengan Tes Titi, Surati. Kelompok 2, Subandi sebagai ketua kelas, Suprianto, Pepi. Terus kelompok 3, M. Ali, Hadi, Endang, M. Amin. Ketua kelompoknya Ali ya. Nah, Ya, Bu. baik. Nah, ini tugasnya. Ibu akan membagikan kartu berupa kartu 1 persatu kepada per kelompok. Ini kartunya. Nggak nampak, Ini Bu. Ali ambil kartunya. Ini kelompok 2. Terus Bu. kelompok Sudah, 3. Bu. Ini kartunya. Ya. Ya, Bu. Kartu Sudah, Bu. ini Ibu bagikan satu kelompok itu ada 2. Isi kartu ini yaitu tentang
periode hari akhir. Ini periode hari akhir dan ini pengertian hari akhir, pengertiannya. Jadi ini periode, misalnya ini periode hari akhir. Tapi yang pengertiannya bukan ini pengertiannya. Carilah pengertiannya itu di kelompok lain. Dan yang pengertian yang ini, carilah nanti ada periode yang disebut kelompok lain. Nah, nanti disesuaikan dengan jawabannya sendiri-sendiri ya. Jadi per kelompok. Jadi nanti setelah dikerjakan, setelah nanti kelompok satu menyampaikan dia mendapatkan periode apa. Misalnya yaumul jaza. Nah, ada kelompok lain yang mempunyai artinya, maka satukanlah artinya, silakan ke depan dan jelaskan apa itu yaumul jaza. Seperti itu ya anak-anak. Silakan Bu. dikerjakan kelompoknya. Sudah, Bu. Sudah, baik semuanya. Presentasinya bagus-bagus, Ibu lihat ya, pintar semua. Nampaknya sudah mengerti semua, sudah jelas semua ini apa yang Ibu sampaikan. Ya, Bu. Sekarang kita untuk akhir akhir dari pelajaran kita ada kesimpulannya. Baik, Ibu akan menyimpulkan. Anak-anak bisa menyimpulkan ya. Ayo kita simpulkan dari, nanti Ibu jelaskan yang ini, bantu jelaskan yang nomor 3 aja ya. Nomor 3 ini Ibu yang bantu jelaskannya. Sekarang silakan anak-anak menyebutkan kesimpulan yang pertama apa ini? Hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan permusnahan dalam semesta. Ya, yang kedua. Yang kedua, beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia hanya bersifat sementara saja. Nah, yang ketiga, Ibu yang bantu tadi ya? Ya, baik, Ya, Bu. Ibu bantu. Manusia menjalankan tahapan kehidupan baru dan proses, kok Ibu nggak nampak ya yang sini nih? Dan proses apa? Tolong dibaca. Menuju alam baka. Iya, oh di sini cuma proses Bu. saja ya. Proses menuju alam baka. Apa itu alam baka? Yang ini dia. Nah, proses-prosesnya. Pertama kali sangkakala pertama kali ditiup, terus maka hancurlah alam semesta ini. Terus setelah kita hancur semua, kita diratakan seperti tanah. Kita sudah masuk ke tanah orang tua kita, entah di mana. Kita mau minta tolong tidak bisa, mau menolong orang pun tidak bisa karena kita sama-sama sudah bertebaran di muka bumi ini. Hancur leburlah kita. Nah, terus ditiupkan lagi sangkakala yang kedua kalinya, yaitu Allah membangkitkan semua manusia yang ada di dalam bumi itu, yang telah meninggal berpuluh-puluh tahun ribuannya, ribu itu bangun kembali, bangkit kembali, dan berkumpul di padang mahsyar. Setelah berkumpul di padang mahsyar, maka kita akan dihisab, amal kita ditimbang, amal kita, lalu menuju ke jembatan Shiratul Mustaqim. Siapa yang amalnya baik, maka dia masuk surga. Siapa amalnya buruk, maka ia akan jatuh ke neraka. Jadi dia nggak sampai ke surga. Ya, kalau dia meniti jembatan kawannya udah pada pulang, Bu. Oh, udah pulang ya. Oke, baiklah. Nah, jadi hasil kesimpulan kita pada hari ini, inilah kita sudah menyimpulkan bersama-sama. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada siswa-siswi, Ibu sekalian yang semuanya pintar. Tapi ingat, untuk minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang kodo dan kodar. Ya, dibaca bukunya di rumah, nanti Ibu masuk, Ibu tinggal menanyakan lagi. Ya, anak-anak sekalian, ya, Bu. mengerti ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.